Selamat pagi pendengar Radio Jreng Pangkalan Bun. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang pembangunan zona integritas lingkup KPPN Pangkalan Bun. Bersama kita telah hadir narasumber yang akan kita ajak diskusi terkait pembangunan zona integritas. Beliau adalah Kepala Seksi serta staf dari Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Pangkalan Bun. Mari kita sambut Pak Krisdian Idam Pamungkas dan Mbak Diah Ayu Setianingrum. Selamat pagi Pak Idam dan Mbak Diah. Mungkin bisa disapa dulu pendengar setia Radio Jreng Pangkalan Bun. Ya, selamat pagi Mbak Kiki dan selamat pagi para pendengar Radio Jreng Pangkalan Bun. Sebelum kita masuk pada obrolan terkait zona integritas dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, buat teman-teman yang masih kurang familiar dengan KPPN, sebenarnya KPPN itu tugasnya apa sih? Pak Idam silakan. Oke Mbak Kiki, sebelumnya saya coba menjelaskan terlebih dahulu apa itu KPPN. KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah sebuah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan. KPPN merupakan wakil atau kuasa bendahara umum negara di wilayah yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara. KPPN Pangkalan Bun dengan wilayah kerja meliputi 3 kabupaten, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau. Baik, selanjutnya kita akan mulai bahas nih tentang zona integritas. Sebenarnya apa sih zona integritas ini? Kok banyak sekali unit-unit atau kantor pemerintahan yang menggaungkan zona integritas gitu Mbak Diah? Iya betul Mbak, sering ya kita lihat di kantor-kantor pemerintah itu menyampaikan tentang pembangunan zona integritas, tentang WBK, WBBM juga. Nah, zona integritas atau biasa kita sebut ZI itu sebetulnya merupakan suatu langkah akselerasi untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi. Dalam hal ini, itu terkait dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta perwujudan pelayanan secara prima. Nah, untuk informasi nih Mbak, unit kerja yang melakukan pembangunan ZI itu nantinya akan mengikuti penilaian atas pembangunan ZI yang telah dilakukan. Dan kalau dinilai sudah memenuhi kriteria, maka berhak memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Nah, unit kerja yang sudah memperoleh predikat WBK dan WBBM, ini diharapkan dapat menjadi role model bagi unit atau instansi lain untuk turut menerapkan tata kelola yang baik dan juga memberikan pelayanan secara prima dan tentunya berintegritas. Nah, bicara soal pembangunan zona integritas, gimana sih sebetulnya proses atau mekanismenya Pak Idam? Jadi Mbak, suatu unit dinilai mampu mendapat predikat WBK atau WBBM, terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan zona integritas dengan baik. Dalam pembangunan ZI, terdapat beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pencanangan zona integritas. Pencanangan zona integritas ini dilaksanakan dalam bentuk deklarasi atau pernyataan pimpinan unit kerja. Setelah dilakukan pencanangan zona integritas, mulailah dilakukan proses pembangunan ZI di unit kerja tersebut. Unit kerja perlu melakukan penetapan program kerja pembangunan zona integritas yang diselaraskan dengan 6 area perubahan atau komponen pengungkit. Kemudian, untuk memastikan bahwa setiap program kerja ZI dapat berjalan dengan baik, maka unit kerja perlu membentuk tim kerja pembangunan ZI. Yang terakhir yaitu pemantauan pembangunan zona integritas. Tentunya selama unit kerja membangun zona integritas di internalnya masing-masing, perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh tim penilai internal atau biasa disingkat TPI. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan ZI sesuai dengan yang direncanakan. Wah, menarik ya teman-teman pendengar Radio Jreng. Nah, selanjutnya yang bikin penasaran nih. Tadi disampaikan bahwa program kerja pembangunan ZI itu diselaraskan dengan 6 area perubahan atau komponen pengungkit. Mungkin Mbak Diah bisa menjelaskan nih lebih lanjut kepada teman-teman pendengar Radio Jreng biar nggak sama-sama penasaran kayak saya nih Mbak. Oke, jadi untuk menjawab rasa penasaran Mbak Kiki dan seluruh pendengar Radio Jreng,
Dalam proses bangunan ZI itu difokuskan pada 6 area perubahan. Ada apa aja sih? Yang pertama itu manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang terakhir peningkatan kualitas pelayanan publik. Oke Mbak Diah, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan nih perbedaan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing komponen pengungkit. Silahkan Pak Idam. Baik Mbak, kita mulai dari pengungkit yang pertama dulu ya, yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu berfokus pada transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi, serta pembentukan pola pikir dan cara kerja setiap individu untuk menjadi lebih efektif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas. Luar biasa ya Mbak ya. Kemudian yang kedua, penataan tata laksana. Penataan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Berikutnya yaitu penataan sistem manajemen SDM dengan sasaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, transparansi, dan akuntabilitas SDM yang meningkat. Yang keempat itu penguatan akuntabilitas. Ya, tujuannya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas instansi pemerintah. Kemudian ada penguatan pengawasan. Ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari tindakan penyalahgunaan wewenang pada unit kerja atau meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik yang lebih cepat, bebas biaya, lebih aman, dan juga lebih mudah dijangkau pada masing-masing instansi pemerintah dengan sasaran yaitu kepuasan pengguna layanan yang meningkat, Mbak. Baik Pak Idam, wah semakin menarik nih ya. Bicara soal inovasi, KPPN Pangkalan Bun sepertinya punya banyak inovasi nih, baik untuk internal maupun eksternal. Mbak Diah, boleh tolong disampaikan ke teman-teman pendengar Radio Jreng biar bisa lebih mengenal inovasi-inovasinya? Iya betul Mbak, kita memang ada beberapa inovasi nih yang kita implementasikan, sering kita pakai. Tujuannya utamanya itu untuk mendukung proses pelayanan dan juga untuk mendukung operasional organisasi nih Mbak. Nah yang pertama itu ada Bingka 102, ini kita pakai sebagai media troubleshooting atas kendala penggunaan aplikasi yang dipakai oleh Satker nih. Jadi kalau Satker mengalami kendala, kita bisa buka kelas bimbingan dan diskusi. Kita biasanya secara online, jadi lebih mudah buat Satker, nggak perlu datang langsung dan juga kita bisa pakai media meeting daring aja. Oke, selanjutnya ada kita sebut UMI The Series Mbak. Nah ini kita lakukan sebagai upaya dalam menarik pelaku UMKM agar bergabung menjadi debitur UMI ya, salah satu pembiayaan untuk UMKM dari pemerintah untuk menambah modal dan juga mengembangkan usaha UMKM. Nah, UMI The Series ini ada berbagai macam kegiatan Mbak yang kita lakukan. Nah, ini juga kita bekerja sama dengan lembaga penyalur. Nah, kegiatan yang sudah dilakukan itu kita sudah melakukan sosialisasi, pembinaan pengembangan usaha untuk membantu promosi UMKM juga melalui media sosial. Dan juga kita ada buletin Mbak, namanya buletin Kipas ya. Nah, itu setiap edisinya kita juga mencantumkan atau ikut mempromosikan UMKM di situ. Nah, juga ada sosialisasi tentang pembiayaan UMI yang kita lakukan pada saat Car Free Day nih Mbak, pada hari Minggu ya di Pangkalan Bun. Nah, yang ketiga ini namanya Berkobar 102. Ini merupakan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan rekonsiliasi saldo rekening Satker dan juga penerbitan berita acara rekonsiliasinya. Ini dilakukan secara online yang mana dapat mempercepat proses pelaporan saldo rekening tersebut. Nah, selanjutnya kita ada namanya Arut Pods. Ini kalau kita sebut podcast ya Mbak, podcast KPPN Pangkalan Bun. Di sini dirilis tiap bulan dan topik bahasa itu berbeda-beda tiap edisinya. Nah, ini biasanya terkait dengan pelaksanaan sampai dengan pelaporan anggaran yang dibahas secara lebih detail. Nah, selanjutnya ini ada OMG atau One Minute Guidance 102. Ini video singkat yang durasinya 1 menit. Nah, ini untuk memberikan informasi terbaru atau reminder juga kepada Satker. Ini dirilis tiap 2 minggu sekali dan kita upload melalui Instagram KPPN Pangkalan Bun. Nah, selanjutnya nih buletin Mbak. Tadi saya sudah singgung sedikit ya. Nah, ini kita namai buletin Kipas.
kita pakai sebagai media penyampaian informasi terkait hasil Monef IKPA dan juga kita pakai sebagai media komunikasi juga kepada Satker. Selanjutnya kita ada Dropbox. Ini kita pakai untuk Satker dapat menyampaikan hard copy berkas seperti kalau kita itu ada SPM, SKPP dan bisa dokumen-dokumen lain. Oke, selanjutnya kita ada Popline 102. Ini merupakan sarana pengaduan online yang bisa diakses oleh seluruh pengguna layanan dan juga masyarakat. Dalam hal misalkan terdapat pelanggaran nih yang dilakukan oleh pegawai KPPN Pangkalan Bun. Nah, itu pengguna layanan atau masyarakat bisa melaporkan. Dan yang terakhir ada Rumpara 102, itu kita pakai sebagai media komunikasi atau bisa juga menjadi forum diskusi antara kuasa pengguna anggaran dengan KPPN. Wah, luar biasa sekali KPPN Pangkalan Bun. Nah, dengar-dengar nih di bulan Agustus ini KPPN Pangkalan Bun juga baru saja melaunching beberapa inovasi baru. Pak Idam bisa dikenalkan singkatnya ya, mungkin ke teman-teman pendengar Radio Jreng? Iya betul Mbak, pas banget ini. Di bulan Agustus 2023, KPPN Pangkalan Bun baru saja launching beberapa inovasi baru, baik untuk menunjang pelayanan ke stakeholders maupun untuk internal pegawai. Yang pertama, Dropbox Generasi 2. Ini merupakan penyempurnaan dari inovasi sebelumnya, yaitu inovasi aplikasi Dropbox. Pada Dropbox Generasi 2 ini ditambahkan fitur monitoring status dokumen, mulai dari penerimaan sampai dengan selesai proses dokumen dari satuan kerja tersebut. Yang kedua, itu ada RPP Online 102, yang merupakan wadah rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat yang dipungut oleh bendahara umum daerah, yang mana proses rekonsiliasi ini melibatkan Pemda, kemudian KPP dan juga KPPN itu sendiri. Jadi proses rekonsiliasi akan dilakukan secara online, di mana Pemda bisa mengupload dokumen, lalu KPPN dan KPP atau kantor pajak dapat melakukan rekonsiliasi secara bersamaan, sehingga proses rekonsiliasi dan updating data akan memerlukan waktu yang lebih singkat, Mbak. Yang ketiga itu ada Kawal 102. Itu merupakan inovasi yang akan memuat peraturan, petunjuk teknis, dan juga format formulir yang dapat diakses dengan mudah oleh satuan kerja. Yang keempat itu ada zona WIB. WIB itu bukan waktu Indonesia Barat, tapi merupakan woro-woro informasi berintegritas, yaitu penguatan integritas untuk pegawai dan stakeholder dengan memberikan informasi terkait integritas dan anti korupsi secara rutin dan terjadwal. Yang kelima itu ada inovasi yang namanya Mendawai. Kita pakai nama yang ada di Pangkalan Bun ya Mbak ya. Itu untuk mendukung pengembangan SDM seperti pemenuhan jam pelatihan pegawai sebagai salah satu komponen dalam pemenuhan capaian kinerja. Kemudian yang keenam atau yang terakhir itu 102 Drives yang merupakan wadah penyimpanan, tempat berbagi dan berkolaborasi masing-masing seksi atau subbagian, di mana seluruh dokumen dari setiap seksi dapat diupload dan dikelola bersama-sama untuk mewujudkan tata kelola dokumen yang lebih tertib. Oke, mantap. KPPN Pangkalan Bun selalu berupaya untuk terus membuat gebrakan nih dalam meningkatkan kualitas layanan. Nah, kembali lagi ke serba-serbi ZI. Kalau di KPPN Pangkalan Bun sendiri, gimana sih Mbak Diah perjalanan pembangunan ZI-nya sampai dengan sekarang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih kepada teman-teman pendengar Radio Jreng. Untuk KPPN Pangkalan Bun sendiri ya, teman-teman pendengar Radio Jreng, udah cukup lama mulai melakukan pembangunan ZI ini, dan pada tahun 2019 itu kami sudah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Nah, setelah memperoleh WBK ini, pelaksanaan pembangunan ZI di KPPN Pangkalan Bun nggak berhenti nih. Kami tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Ya, salah satunya dengan meluncurkan beberapa inovasi tadi. Dan juga selain itu, tentunya kami selalu berusaha menjaga komitmen integritas agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan KPPN Pangkalan Bun. Nah, ini biasanya kita lakukan melalui internalisasi kepada pegawai dan juga sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat juga.
Nah, nggak hanya itu ya, dalam rangka mewujudkan Island of Integrity, KPPN Pangkalan Bun juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak nih. Ada aparat penegak hukum juga melalui penandatanganan MOU pembangunan Island of Integrity. Nah, ini sudah pernah kita lakukan bersama dengan Polres dan Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Nggak hanya dengan APH aja nih Mbak, tapi juga dengan beberapa satker mitra KPPN Pangkalan Bun. Di antaranya ada BPS Kota Waringin Barat, Lapas Pangkalan Bun, dan juga satker-satker Kemenkeu 1 Pangkalan Bun. Ada KPP Pratama Pangkalan Bun, KPP BC Pangkalan Bun, dan juga KPKNL Pangkalan Bun. Kemudian untuk menyebarkan, kalau kita sebut virus ZI ya, ini kami juga melakukan sharing session dan asistensi ke beberapa satuan kerja yang memang pada waktu itu sedang melakukan proses pencanangan pembangunan zona integritas seperti BPS Kabupaten Kota Waringin Barat, Lapas Pangkalan Bun, Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Waringin Barat, dan juga Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Nah, di antara beberapa satuan kerja tersebut, alhamdulillah BPS Kota Waringin Barat telah berhasil memperoleh predikat WBK pada tahun 2021. Jadi teman-teman, dalam melaksanakan pembangunan ZI, kami menyadari bahwa ini adalah proses yang kontinu atau berkelanjutan. Jadi tidak berhenti pada satu pencapaian saja, tapi virus ZI ini harus selalu dilaksanakan ya, dilanjutkan dan juga ditularkan. Untuk KPPN Pangkalan Bun terutama ini menularkan ke wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun. Jadi nanti dapat bersama-sama membentuk Island of Integrity tadi. Wah, makin menarik ini tentang ZI. Ternyata perjalanan KPPN Pangkalan Bun dalam pembangunan ZI ini bukan hanya untuk KPPN Pangkalan Bun sendiri, tapi juga mengajak dan menyebarkan virus ZI ini di kantor-kantor yang lain. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Idam, apa saja hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam melaksanakan pembangunan ZI? Ada beberapa hal ya Mbak yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan ZI. Yang pertama, perlu adanya komitmen dari pimpinan dan pegawai dalam pembangunan ZI. Jadi tidak bisa hanya pimpinan saja atau mungkin hanya dari beberapa pegawai saja, tapi harus seluruh bagian dari unit kerja bersama-sama menjaga komitmen untuk turut melaksanakan pembangunan ZI. Selanjutnya perlu diperhatikan dan dilengkapi unsur-unsur pembangunan ZI dari masing-masing komponen pengungkit atau area perubahan tadi. Jangan sampai ada yang terlewat. Yang ketiga adalah survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi yang melibatkan stakeholders. Jadi pengguna layanan KPPN diharapkan dapat turut berperan aktif dalam memberikan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan serta upaya penegakan anti korupsi. Kemudian perlu ada inovasi-inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik seperti yang disampaikan tadi. Lalu, program atau kegiatan pembangunan ZI itu harus dilakukan secara berkesinambungan, jadi tidak hanya sekali lalu selesai. Yang kelima adalah strategi komunikasi atau manajemen media dalam memberikan informasi kepada pengguna layanan dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Tidak terasa kita sudah di penghujung obrolan yang sangat menarik ini. Last but not least, ada pesan-pesan yang ingin Pak Idam atau Mbak Dia sampaikan terkait pembangunan ZI ini? Salah satu proses pembangunan ZI ini kan ada penilaian untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Perlu kita tanamkan ya bahwa pembangunan ZI merupakan proses yang berjalan secara berkelanjutan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi setelah memperoleh predikat WBK atau WBBM bukan berarti tujuan akhir dari pembangunan ZI ini. Setelah berhasil memperoleh predikat tadi, kita nggak bisa berhenti untuk melakukan pembangunan ZI. Justru harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Idealnya juga dapat menyebarkan virus ZI ini kepada instansi lain agar cakupan ZI semakin luas dan dapat terbentuk Island of Integrity yang cakupannya lebih besar. Oke, mantap sekali. Terima kasih banyak untuk KPPN Pangkalan Bun, Pak Idam dan Mbak Dia yang sudah menemani pendengar Radio Jreng dan menyampaikan banyak sekali informasi mengenai pembangunan zona integritas. Kita jadi sama-sama tahu ya,
Zona Integritas merupakan program yang diadakan untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan yang prima. Mantap, semoga semangat KPPN Pangkalan Bun dalam pembangunan ZI, terutama penyebaran virus ZI, dapat mendorong unit kerja lain khususnya di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun untuk ikut melaksanakan pembangunan ZI, sehingga nantinya akan terwujud sebuah island of integrity. Sama-sama, Mbak. Sama-sama Terima kasih Mbak. juga. Terima kasih juga ya. Oh iya Mbak, untuk penutup, kita punya jargon ini. Boleh nggak kita sampaikan di sini? Oh iya, silakan Pak Idam, tentu boleh dong. Bagaimana nih? Saya di briefing dulu dong biar ikutan jargon, biar kelihatan kompak. Oke, kalau saya bilang korupsi, Mbak Kiki dan Mbak Dia bilang no. Lalu saya bilang integritas, dijawab yes. Nah, yang terakhir, kalau saya bilang KPPN Pangkalan Bun, jawabnya siap, mantap, bisa. Baik kawan pendengar Radio Jreng, setelah kita teriakan jargon, maka telah selesai pula perjumpaan kita pada sesi ini. Terima kasih banyak kawan pendengar setia Radio Jreng Pangkalan Bun. Sampai jumpa. Korupsi, No. integritas, Yes. KPPN Pangkalan Bun. Siap, mantap, bisa.